Di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Tantina, selaku dosen pengampu mata kuliah tata kelola dan manajemen risiko kelas B, dan teman-teman sekalian. Kami dari grup D akan mempresentasikan tentang annual report dari perusahaan dagang, yaitu PT Matahari Departemen Store Tbk. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya Helviana Wulandari, NPM akhir 247. Saya Faizatul Hamaria dengan akhiran NPM 217. Saya Melisa Minoda Alista dengan akhiran NPM 216. Saya Muhammad Tabarozak dengan akhiran NPM 211. Saya Nabila dengan akhir NPM 149. Saya Faustin Stella dengan NPM akhir 130. Nah, langsung saja di sini ada profil perusahaan. Namun sebelum itu, kami menggunakan annual report dari perusahaan PT Matahari Departemen Store tahun 2022. Untuk wilayah operasional sendiri, di sini perseroan telah memberikan informasi publik mengenai wilayah operasionalnya yang bisa diakses melalui situs web perseroan. Visi di sini sendiri menjadi peritel gaya hidup omnichannel yang terkemuka sebagai host of spesialis yang berpusat pada pelanggan. Untuk misinya, menyenangkan pelanggan dengan menyediakan fashion yang aspiratif, bagus, nyaman, dan terjangkau. Untuk budaya perseroan di sini sendiri ada humble, kolaboratif, kompetitif, inovatif, giving back. Untuk kegiatan bisnisnya, perseroan melaksanakan kegiatan usaha perdagangan eceran. Next. Nah, di sini terkait dengan model tata kelola PT Matahari Departemen Store Tbk. Di sini ada Dewan Komisaris yang merupakan badan penting dalam struktur perusahaan yang bertugas mengawasi pengelolaan perseroan dan memberikan masukan kepada direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan, peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan atau biasa kita kenal dengan Good Governance, Good Corporate Governance. Dan untuk mendukung fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Next. Nah, selanjutnya di sini ada RUPS atau biasa kita kenal dengan Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan wadah utama di mana pemegang saham perusahaan membuat keputusan. Untuk RUPS sendiri di sini biasanya untuk memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk mendapatkan informasi, menyampaikan pendapat, dan mengajukan pertanyaan yang relevan terkait dengan agenda RUPS itu sendiri, yang selaras dengan anggaran dasar, perseroan, dan regulasi yang berlaku. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada Dewan Direksi. Dewan Direksi memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola perseroan dengan itikat baik, dengan fokus pada pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk keuntungan pemegang saham dan pemangku kepentingan perseroan. Direksi pada PT Matahari Departemen Store terbagi menjadi yang pertama ada Presiden Direktur. Nah, lingkup dan wewenangnya itu membuat konsep dan mengkomunikasikan visi misi serta arah perseroan, kepemimpinan dan pengawasan. Selanjutnya ada Wakil Presiden Direktur Independen. Itu lingkup dan wewenangnya ada sosialisasi dan internalisasi visi dan misi perseroan, pengawasan dan pembimbingan direksi dan dewan manajemen. Selanjutnya ada Direktur Independen, itu lingkup dan wewenangnya perumusan dan implementasi rencana strategi serta pencapaian tujuan strategis dan operasional perseroan. Selanjutnya ada komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Yang pertama ada Komite Audit dengan tugas tanggung jawab menjamin kepatuhan hukum dan kebijakan. Lalu ada Komite Nominasi dan Remunerasi, ada tugas dan tanggung jawab membantu evaluasi kinerja. Next. Selanjutnya ada prinsip GCG. Yang pertama ada transparansi. Matahari Departemen Store memberikan informasi keuangan dan investasi yang jelas, akurat, dan lengkap, serta tepat waktu kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Informasinya dapat diakses di website Matahari. Lalu yang kedua ada akuntabilitas. Manajemen bertanggung jawab atas strategi dan tujuan perusahaan, siap memberikan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya ada tanggung jawab. Manajemen diberi kewenangan oleh pemegang saham untuk menjalankan strategi dan mencapai tujuan perusahaan.
Mereka bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham. Selanjutnya ada independensi. Perseroan beroperasi secara profesional tanpa konflik kepentingan atau campur tangan yang melanggar hukum, serta keputusan diambil secara objektif tanpa pengaruh eksternal. Yang terakhir ada kewajaran. Perseroan menegaskan komitmennya untuk memperlakukan semua pemegang saham dan pemangku kepentingan dengan adil dan setara. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan bahas bagaimana pendekatan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh PT Matahari Departemen Seperti BK. Nah, PT Matahari ini menerapkan pendekatan manajemen risiko yang sederhana dan juga praktis. Dewan Komisarisnya telah mendelegasikan wewenang kepada Komite Audit untuk melakukan pengawasan atas efektivitas proses manajemen risiko dan didukung oleh kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif. Selain itu, mereka juga menerapkan proses yang mendukung untuk dilakukannya identifikasi, penilaian, hingga mitigasi terhadap risiko utama dan risiko yang mungkin saja akan berkembang. Nah, perencanaan skenario ini dilakukan secara berkala bersamaan dengan peninjauan rutin terhadap kerangka kinerja manajemen risiko yang telah dibuat. Next. Nah, untuk efektivitas dari sistem manajemen risiko ini akan ditinjau secara berkelanjutan melalui kegiatan-kegiatan seperti yang pertama melalui proyek pengelolaan risiko. Jadi perseroan secara berkala akan menilai kembali seluruh siklus bisnis demi memastikan bahwa risiko diidentifikasi dan rencana mitigasinya dilaksanakan sudah secara efektif. Yang kedua, Divisi Manajemen Risiko dan Audit Internal akan melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap sistem pengendalian internal atau SPI-nya, kemudian menyelidiki laporan pengaduan yang telah masuk. Kemudian memberikan rekomendasi bernilai tambah kepada perseroan. Kemudian hasilnya dilaporkan kepada Dewan Direksi, Komite Manajemen Risiko, dan Komite Audit. Kemudian yang ketiga, Komite Manajemen Risiko dan Komite Audit akan melakukan pengawasan rutin terhadap elemen-elemen kerangka kerja manajemen risiko. Kemudian melaporkan temuan yang didapatkan kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Setidaknya dilakukan 4 kali dalam setahun. Next. Selanjutnya adalah aktivitas audit internal pada perusahaan PT Matahari Departemen Store Tbk. Audit internal ditugaskan untuk menindaklanjuti segala kekurangan atau celah yang ditunjukkan pada hasil audit serta proses pengamatan dan penilaian internal pada tahun terkait. Pada tahun 2022, perusahaan telah meningkatkan penerapan GCG dengan menerapkan langkah-langkah berikut, yaitu 1. Mengumumkan hasil RUPS tahunan. Yang kedua, pengembangan sosialisasi kebijakan anti-suap dan korupsi untuk peningkatan pengawasan internal. Yang ketiga, pembentukan tim internal untuk mengukur implementasi GCG. Yang keempat, mempublikasikan informasi di luar ekspektasi. Dan yang terakhir adalah berencana untuk mulai mempersiapkan roadmap ESG dengan melibatkan pelanggan internal dan eksternal, karyawan, dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, pada tahun 2022, Departemen Audit Internal dan Kepatuhan telah melaksanakan 164 penugasan audit yang dilakukan melalui pendekatan one-shot review dan remote audit. Kegiatan penilaian mandiri atau CSE akibat dari pandemi COVID-19 sebagai berikut. Yang pertama yaitu 11 proses bisnis. Kemudian yang meliputi tentang pengadaan, pusat distribusi CSA, sekretaris perusahaan dan hukum, real estate, dan sebagainya. Yang kedua adalah 147 peninjauan audit kepatuhan gerai, melalui audit lapangan 37 gerai, audit gerai jarak jauh 50 gerai, pemantauan self-assessment 50 gerai. Kemudian yang ketiga yaitu tugas audit ad hoc, yaitu peninjauan proses bisnis pada proses inti merchandising, nilai promotor bersih, pengakuan penjualan, dan pengumpulan e-commerce, penyalahgunaan voucher atau harga diskon, lisensi Matahari, dan kepatuhan terhadap peraturan serta penerapan promosi atau diskon. Dan yang terakhir adalah memberikan nasihat atau konsultasi sebagai anggota proyek dalam penerapan MIRA ETP POS. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya adalah pelaporan manajemen risiko. Tujuan strategi tata kelola organisasi, pemantauan dan proses pelaporan manajemen risiko itu dituangkan dalam kerangka kerja manajemen risiko atau yang disebut sebagai Enterprise Risk Management (ERM). Kerangka kerja ini memungkinkan perseroan untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan menanggapi risiko pada bidang strategis secara aktif dan konsisten di setiap bagian organisasi yang mencakup. Yang pertama yaitu ada identifikasi risiko.
Ada pengukuran, pemantauan, dan pengendalian termasuk kesadaran terhadap risiko. Yang kedua yaitu ada infrastruktur manajemen risiko yang termasuk sebagai struktur organisasi, sistem tata kelola, pengumpulan data, metode analisis, kebijakan, dan prosedur dan pelaporan. Dan yang ketiga yaitu budaya perusahaan termasuk pelatihan, penilaian kinerja, pengembangan nilai, dan penghargaan. Perusahaan ini telah mengembangkan roadmap untuk menerapkan proses manajemen risiko di seluruh organisasi melalui fungsi-fungsi pencegahan kerugian keamanan dan keselamatan untuk melindungi aset perseroan. Next. Di dalam pelaporan manajemen risiko itu terdapat risiko utama dan mitigasi dari PT Matahari. Kami ambil beberapa risiko. Yang pertama itu ada risiko luar biasa. Penyebaran COVID-19 di Indonesia ini menunjukkan tren yang menurun di awal tahun 2022. Akan tetapi di akhir bulan Juli 2022, kasus aktif COVID-19 ini kembali naik. Menurut data yang ada, terjadi kenaikan 3 kali lipat atau setara dengan 6.000 kasus dalam 1 bulan. Kondisi ini rentan berdampak pada penjualan retail di Indonesia termasuk kinerja Matahari. Mitigasi yang dilakukan oleh PT Matahari yaitu dengan memantau konsistensi kepatuhan terhadap protokol kesehatan COVID-19 di support center dan gerai untuk memastikan pengalaman berbelanja yang aman dan sehat bagi para pelanggan. Sekaligus melakukan rencana kontingensi bisnis dan penilaian berkelanjutan atas operasional perseroan saat ini. Perseroan ini terus memonitor dan mendorong seluruh karyawan untuk mendapatkan vaksinasi lanjutan atau booster. Next. Untuk yang kedua ada risiko ekonomi dan makro dan industri. Nah, secara umum pertumbuhan ekonomi telah mendorong kenaikan upah. Jumlah konsumen dengan tingkat pendapatan yang cukup untuk digunakan membeli produk kami pun meningkat, dan dengan permintaan yang bervariasi. Preferensi pelanggan berubah dengan cepat seiring dengan kemunculan tren baru. Nah, mitigasi yang dilakukan oleh PT Matahari ini sebagai perusahaan yang berorientasi pada pelanggan, Matahari memiliki model dan inisiatif bisnis yang fleksibel agar dapat dengan cepat menyesuaikan merchandising dan operasinya dengan perubahan kebutuhan pelanggan dan situasi makroekonomi atau Matahari menjaga hubungan baik dengan pemasoknya yang beragam. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan strategi merchandising untuk menjawab perusahaan preferensi pelanggan, tren baru, dan kondisi makroekonomi. Next. Nah, dari penjelasan yang disampaikan, dapat disimpulkan bahwa PT Matahari Departemen Store Terbuka telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko yang efektif dengan memprioritaskan integrasi pada dimensi lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola. Nah, selain itu, terdapat ruang untuk peningkatan seperti kolaborasi antar bagian internal, pengembangan sistem informasi manajemen risiko yang lebih canggih, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyempurnaan proses audit internal, dan peningkatan transparansi dalam pelaporan manajemen risiko kepada pemangku kepentingan eksternal. Nah, langkah-langkah ini tuh diharapkan dapat memperkuat praktek tata kelola yang baik, memastikan bahwa manajemen risiko terintegrasi dalam proses bisnis, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi operasional PT Matahari Departemen Store Terbuka, serta meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Baik, karena materi telah dipaparkan, kami persilakan untuk Bu Tandina memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.